Halo teman-teman semua, hari ini Mak Butet mau bikin kalau kita orang Indonesia kita jadikan cemilan ini ya. Ini sebetulnya kalau sama orang Inggris ini mereka makannya dengan roast beef gitu ya. Jadi sebagai trimming gitu loh. Jadi ini sebetulnya adonannya pancake aja, tapi nanti dia kembang dan tengahnya ada lubang ya. Itu tergantung oven kita juga lah. Kalau oven kita kipasnya kalau nggak dikerjain atau kalau kadang ovennya kotor juga nggak ini ya. Jadi yang penting ya kalau kita bikin ini dia harus kembang gitu. Jadi Mak Butet biasanya bikin ini kalau Mak Butet pengen makan cakkoy tapi malas bikin cakkoy, dan ini bikinnya nggak pakai bahan kimia apa-apa ya. Jadi namanya ini yoksepudin. Jadi yang kita pakai bisa loyang muffin seperti ini, bisa loyang cupcake, atau bisa loyang yang kecil-kecil gitu ya, yang pendek-pendek gitu. Jadi pertama-pertama sebelum kita bikin adonannya ya, ini loyang Mak pakai muffin ya supaya besar-besar nanti. Ini kita isi dengan minyak goreng nih. Nah, diisiin minyak goreng kira-kira segini ya, supaya dia bisa menggoreng nih. Nampak kan isinya? Kira-kira kalau besar dia segini ya, kira-kira setengah senti ke atas. Nah, habis pula minyaknya. Nah, jadi ini udah kita isi minyak semua, kita masukkan ke oven. Jadi ovennya pakai kipas ya. Itu api bawah 200 derajat Celcius. Ini dimasukkan ke oven kira-kira 15-20 menit sampai minyaknya itu panas, drizzling hot ya. Sampai panasnya, sampai kalau kita tuangnya adonannya dari jus dia kayak kebakar, kayak menggoreng langsung ya. Nah, jadi ini yuk kita lanjut yuk, masukkan ke oven. Nah, jadi ini dimasukkan ke oven di rak tengah gitu ya. Nah, jadi sekarang kita mau bikin adonannya ya, dan ini namanya yoksepudin. Jadi yoksepudin ini khas Inggris sekali. Jadi ini susunya susu ini ya, susu tawar ya, susu tawar dingin. Kalau di Indonesia kalau mau bikin mungkin susu UHT, tapi dimasukkan ke kulkas dulu. Ini mesti dingin nih, 300 cc ya. Nah, terus ini terigunya harus terigu serbaguna ya. Ini beratnya 125 gram. Udah itu ya, jangan lupa masukkan garam. Penting nih masukkan garam. Nah, setelah itu kita aduk ya. Jadi nih kalau soal adonan ini memaafkan sekali kalau ada gerindil-gerindilnya, itu gak apa-apa. Nggak usah pala disaring. Jadi kalau orang bule nyampurnya dia suka ini masukkan telur terus aduk tepung dengan telur, kan susah ngaduknya ya, memang pok kali kan. Nah, itu baru pelan-pelan masukkan susu, pelan-pelan diaduk, nggak usah kayak Mak Butet aja gitu.
tetap juga kembang itu nanti. Nah, jadi bikin yolk puding ini ya, jangan pikir oh biar punya aku lebih kembang dari punya orang, aku taruh aja baking powder. Nggak usah, makin taruh baking powder makin gagal, jadinya kayak kue lumpur gitu, kayak roti gitu ya. Nah, jadi sekarang ini kita masukkan telur 2 biji ya. Nah, setelah kita masukkan telur, kita aduk lagi. Nah, nih kayak gini aja, udah smooth dia, udahlah ya. Jadi kalau bule bilang ini konsistensinya seperti double cream, tapi kalau bagi orang Indonesia kali double cream itu bukan bahan yang dipakai sehari-hari, jadi agak sulit dijelaskan ya. Jadi ini bisa kita tes dengan sendok ya. Kalau kita celupkan sendok, kalau dia nutup seperti ini, itu dia pas lah itu. Kalau kita celupkan dengan sendok, dia nutupnya tebal kali, terlalu tebal. Kalau kita celupkan dengan sendok, kalau dia terus langsung jatuh semua, itu keenceran. Jadi boleh tambah tepung ya. Jadi kayak gitu-gitulah, tambah tepung, tambah susu untuk mendapatkan konsistensi seperti double cream seperti ini ya. Nah, jadi sementara menunggu minyak kita panas sekali di oven ya, kita taruh ini, simpan di kulkas. Jadi kalau teorinya bilang dipanaskan 20 menit, 15 menit, tapi mak dalam prakteknya mak setengah jam supaya yakin dia panas-panas sekali ya, suhu 200. Nah, ini minyaknya kalau udah panas di oven ya, ini adonannya kita aduk dulu. Nah, lalu mau kita tuang ya. Nah, kalau cara menuangnya ini, mak suka dengan teknik menggantung-gantung gitu. Mau dikeluarkan dari oven juga boleh ya, tapi kerjanya harus cepat ya. Jangan lambat-lambat, karena kalau udah mulai mendingin dia, nanti nggak kembang. Nah, ini mak suka dengan teknik menggantung-gantung gitu. Nih, panas ya minyaknya ya. Langsung ditutup ya. Jadi ini pintunya tidak boleh dibuka-buka sampai minimal 25 menit. Jadi ini tadi kan kita panaskan minyaknya itu di suhu 200 ya. Jangan lupa turunkan ke 185 ya. Nah, ini nggak boleh dibuka. Kalau buka dia kolaps itu. Jadi tugas selanjutnya ini berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Karena bikin yolk puding ini ya, kadang dia kembangnya cantik sekali, kadang dia kembangnya pakai lubang di tengah. Dengan adonan yang sama, misalnya udah sekali ini, nanti masuk lagi sekali ya. Kalau ada sisa adonan ya, nanti yang pertama itu kayak gini, nanti kedua bisa beda itu, pada adonannya sama ya, ovennya sama, suhunya sama, bisa beda-beda hasilnya. Nah, jadi berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Kadang kita udah sibuk-sibuk kerja kan, tahu-taunya kan dibuka, diintip yolk pudingnya kan rata kayak itu, kayak piring terbang. Jadi berdoa yuk, yolk puding kembang, yolk puding kembang gitu. Nah, ini udah mak bacakan mantra ya, kembang besar-besar sekali nih. Jadi ini yolk puding ini ya, bisa kita masukkan ke freezer ya. Terus kapan-kapan mau makan kita defrost. Kalau dimasukkan ke oven sebentar, dia kembali garing, crispy ya. Oh, ini mantra mak, ini mantra rahasia. Pokoknya yolk puding mak lebih besar dari punya wak lah pokoknya ya. Nah, ini udah sekitar setengah jam di oven ya.
dan warnanya udah coklat. Biasanya sekitar setengah jam di oven dengan suhu sekitar 180 derajat itu udah set gitu ya. Itu kalau belum set dikeluarkan nanti dia kempes, itu seperti kue sus juga ya. Nah ini mau mak butet keluarkan ya. Nah ini dia udah selesai nih ya. Mak kasih lihat nih, bohai-bohai kali, tengok ha, besar kali, tengok nih tangannya mak. Nah nih, jadi kita taruh di cooling rack ya. Nah ini udah selesai ya. Jadi mak cerita sedikit ya. Jadi kalau secara tradisional orang Inggris itu kalau masak daging sapi itu dimasukkan ke oven ya. Jadi daging sapi itu kan ada lemaknya yang menetes ya. Jadi lemaknya itu diambil dimasukkan ke loyang ini cupcake gitu. Jadi kalau di sini bisa beli loyang khusus untuk ini yuk sepudin, dia itu agak rendah terus agak lebar gitu ya. Nanti dia pop up-nya gitu ya. Terus nanti tengahnya lubangnya cantik. Jadi kalau pakai muffin tin nanti ini lubangnya ya kayak gitu-gitu kurang cantik ya. Nah, biasanya dia pakai ini, bukan pakai minyak makan, pakai lemak sapi. Jadi yuk sepudinnya itu meresap aroma dari daging sapi gitu loh. Jadinya enak sekali. Jadi ini kalau misalnya udah dingin ini ya, tidak mau dimakan, ini bisa ditaruh di freezer ya. Nanti kapan waktu mau makan dikeluarkan di oven bentar-bentar aja. Gitu dia udah garing lagi terus dimakan. Kalau mak ini makannya pakai ini, pakai bubur ayam ya. Jadi seperti cakkoy dia. Kalau cakkoy kita simpan itu kan dia kan mau ini alot ya. Kalau ini enggak. Jadi bikin yuk sepudin ini ya, kita jangan pakai baking soda atau baking powder atau yeast atau apa, pokoknya dia teksturnya beda ya.